Sebelum berangkat ke Davao City, sempat ada kekhawatiran yang membayangi saya terkait keamanan kota ini. Kekhawatiran ini bukanlah tanpa alasan, karena Filipina Selatan selama ini dikenal sebagai daerah yang rawan konflik bersenjata maupun gangguan keamanan lainnya. Di tahun 80-an, media asing bahkan sering menyebut kota ini sebagai ibu kota pembunuhan atau ladang pembantaian Filipina karena pergolakan politik yang hebat di sana. Namun, semuanya berubah semenjak Rodrigo Roa Duterte menjabat sebagai wali kota Davao. Sebelum menjabat sebagai presiden Filipina, Duterte terlebih dahulu mendapat mandat sebagai wali kota Davao City dengan beberapa kebijakannya yang diterapkan dengan tegas, seperti memberlakukan pembatasan kecepatan untuk semua jenis kendaraan bermotor di dalam wilayah yurisdiksi kota Davao, melarang penjualan, penyajian, dan konsumsi minuman beralkohol dari pukul 1 hingga 8 pagi, menciptakan penerapan aturan anti merokok yang komprehensif, serta melarang penggunaan petasan atau kembang api. Sayangnya, di luar hal-hal yang diatur dalam undang-undang, Duterte juga mendapat sorotan tajam karena disinyalir terlibat dalam aktivitas menghilangkan nyawa di luar hukum atas ribuan tersangka preman, gangster, dan anak jalanan. Hampir sama dengan Petrus atau penembakan misterius di Indonesia pada tahun 1980-an. Terlepas dari kontroversi tentang tangan besi Duterte, di bawah kepemimpinannya, Davao secara berangsur-angsur berubah dari kota yang rawan menjadi kota yang paling aman di Filipina. Dengan indeks keamanan di tahun 2024 menurut situs Numbeo sebesar 71,46. Bandingkan dengan Jakarta yang skornya hanya 47,29. Masih menurut situs yang sama, Davao juga merebut posisi ketiga indeks keamanan tertinggi di Asia Tenggara, di bawah Chiang Mai dan Singapura. Berbekal fakta tersebut, saya akhirnya melangkahkan kaki menjelajahi kota ini sejauh mungkin yang saya bisa jangkau dengan berjalan kaki, selagi sempat. Setelah berjalan selama beberapa waktu, saya sampai di pusat kota. Di jalanan, sejumlah warga tampak sibuk menjalankan rutinitasnya masing-masing di pagi hari. Saya kemudian melewati sebuah bundaran jalan. Di sana berdiri monumen Andres Bonifacio, seorang tokoh yang diperingati sebagai Bapak Revolusi Filipina. Saya terus berjalan melewati Osmeña Park hingga sampai di ujung jalan. Di sana berdiri sebuah bangunan yang unik, yang ternyata adalah sebuah gereja. Tepatnya gereja Katedral San Pedro yang sudah dibangun sejak tahun 1847. Gereja ini unik karena arsitekturnya tidak terlihat seperti gereja pada umumnya. Saya sendiri tidak tahu bangunan ini sebenarnya berbentuk apa. Tampak seperti topi pelaut buat saya. Di seberang Katedral San Pedro berdiri gedung Dewan Kota dengan sebuah monumen yang berdiri di depannya bernama Monumen Peringatan Perdamaian dan Persatuan, yang didirikan untuk memperingati kehidupan yang harmonis antara penduduk asli Davao dengan pendatang, yang digambarkan dengan sejumlah orang yang mengangkat tangan bersama melepaskan 3 ekor merpati.
Beralih sedikit dari gedung Dewan Kota, terbentang Rizal Park, sebuah ruang terbuka publik dengan monumen Jose Rizal yang berdiri di tengahnya. Jose Rizal sendiri adalah seorang tokoh pergerakan nasional yang berperan dalam revolusi Filipina sehingga akhirnya kemerdekaan Filipina terbentuk. Hanya beberapa langkah dari Rizal Park, berdirilah Balai Kota Davao, sebuah gedung pusat pemerintahan Davao City yang juga pernah menjadi tempat Rodrigo Duterte berkantor. Bangunan ini didirikan pada tahun 1926, namun pernah hancur karena Perang Dunia Kedua tahun 1945 dan akhirnya dibangun kembali pada tahun 1947 dengan desain sesuai dengan aslinya. Bangunan ini bergaya neoklasik dengan dua buah pilar bergaya Doria yang mengapit pintu masuknya dan menjadi salah satu landmark populer di Davao City. Sebagai sebuah kota dengan wilayah paling luas di Filipina dan jumlah penduduk terbesar nomor 3 di Filipina, Davao City memiliki masa lalu yang panjang dan berliku-liku. Wilayah ini pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Islam Maguindanao yang saat itu menguasai sebagian pesisir Pulau Mindanao. Pada tahun 1800-an, wilayah di sekitar Teluk Davao diperintah oleh seorang datu dari Maguindanao. Dikenal sebagai Panglima Angkatan Laut Teluk Davao yang gagah berani bernama Datu Bago. Pada saat Spanyol memperluas koloninya di wilayah Filipina, Datu Bago dengan gigih melawan pendudukan Spanyol tersebut sehingga menjadikan Davao adalah wilayah terakhir yang tidak diduduki kolonial di Filipina. Walau pada akhirnya Datu Bago dapat dikalahkan, namun ia tetap mendapatkan tempat tersendiri dalam catatan sejarah Davao dan dinobatkan menjadi pahlawan lokal oleh Dewan Kota. Selanjutnya, kota ini juga menjadi bagian dalam Revolusi Filipina, pendudukan Amerika Serikat hingga kemerdekaan Filipina pada tahun 1946. Kini, kota ini menjadi pusat perdagangan dan industri utama di Pulau Mindanao, juga menjadi pusat regional wilayah setempat, serta menjadi wilayah metropolitan terpadat kedua di Filipina. Saya melanjutkan langkah dan sempat melewati sebuah pasar tradisional yang masih menjadi bagian dari Pasar Bangkerohan, pasar tradisional terbesar di Davao City. Konon di daerah Bangkerohan inilah dulu Datu Bago mendirikan benteng sebagai pusat perlawanan terhadap bangsa Spanyol. Pasar tradisional di Davao City ini terlihat familiar. Rasa-rasanya tidak tampak beda dengan yang ada di Indonesia. Segala hiruk-pikuk maupun cara pedagangnya berjualan terlihat sama dengan di tanah air. Hanya saja terlihat lebih lega daripada pasar-pasar di Jawa. Yang menarik, di sini tak jarang saya temui perempuan berhijab, baik sebagai pedagang maupun yang sedang berbelanja. Saya jadi merasa sedang berada di Pasar Kemiri Depok. Penduduk Davao City memang sebagian besar penganut Katolik yang mencapai 77% dari seluruh populasinya. Tapi di kota ini juga terdapat konsentrasi penduduk Muslim yang tersebar di beberapa titik. Paling tidak sekitar 15% dari penduduk Davao adalah Muslim yang menghuni beberapa wilayah administrasi kecil yang disebut barangay.
Di Davao City terdapat beberapa ruang terbuka publik. Selain beberapa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tak jauh dari pusat kota terdapat sebuah taman kota yang cukup menarik untuk dikunjungi, bernama People's Park. Taman ini mempunyai luas sekitar 4 hektar, dan di dalamnya terasa sejuk dan rimbun karena taman ini adalah rumah bagi 1.101 spesies tanaman dan pohon yang ditanam di seantero taman. Tak heran, taman ini menjadi tujuan favorit warga sekitar untuk berolahraga di pagi hari. Yang unik di taman ini terdapat banyak sekali patung yang artistik dan berwarna-warni. Patung-patung ini merupakan simbol dari kehidupan orang Lumad, masyarakat adat asli Mindanao yang kaya budaya, serta menggambarkan pula kekayaan alam di daerah ini yang melimpah dengan hasil pertanian dan perkebunan buah-buahan. Selain itu, juga ada patung Philippine Eagle, satwa endemik Filipina yang juga mempunyai habitat di pegunungan di sekitar Davao. Dan masih di dalam People's Park terdapat sebuah bangunan ikonik yang bernama Durian Dam yang berfungsi sebagai pusat pengunjung dan pintu masuk utama yang terbuka ke taman. Atap kubah yang runcing ini dirancang secara artistik menyerupai kulit durian. Mengapa durian? Karena Davao City telah lama membranding dirinya sebagai Durian Capital City of the Philippines, alias ibu kota durian Filipina. Karena durian di sini cukup melimpah dan banyak jenisnya. Itulah sebagian dari wajah Davao City yang saya tangkap dari perjalanan menjelajahi kota berjalan kaki di pagi hari. Dengan slogannya Life is Here, Davao City menyajikan warna-warni yang hidup dari elemen-elemen kotanya, serta memberikan energi bagi kota ini untuk menjadi layak huni secara global, serta menjadi pusat keunggulan dalam tata kelola, investasi, pariwisata, dan pertumbuhan berkelanjutan.